Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Di pertemuan yang kedua ini nanti akan ada 4 video yang membahas tentang Mahkamah Konstitusi atau sejarah Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, kita akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mengenai Mahkamah Konstitusi, diawali dengan adanya kasus yang ada di Mahkamah Agung Amerika Serikat, di mana kasus yang berlawanan antara Marbury versus Madison. Kasus ini terjadi ketika peralihan kekuasaan dari Presiden John Quincy Adams ke Presiden Thomas Jefferson. Dalam pemilihan, John Quincy Adams itu kalah dengan Thomas Jefferson. Nah, sebelum habis masa jabatannya, John Quincy Adams ini mengangkat William Marbury dan kemudian dibuatkan surat penetapannya. Sebelum surat penetapan William Marbury itu diberikan kepada yang bersangkutan, John Quincy Adams sudah habis masa jabatannya dan Presiden Thomas Jefferson diangkat. Oleh Sekretaris Negara James Madison, surat pengangkatan William Marbury yang dibuat oleh Presiden John Quincy Adams atau presiden sebelumnya itu tidak diserahkan karena merasa dilanggar haknya. William Marbury ini melalui pengantaranya Charles Lee Marbury menggugat ke Mahkamah Agung. Dasarnya apa? Judiciary Act tahun 1789 atau Undang-Undang Kehakiman. Tuntutannya adalah agar Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara dan mengeluarkan writ of mandamus. Writ of mandamus ini surat untuk mengeluarkan surat pengangkatan William Marbury. Pada waktu itu, pemerintah menolak untuk mengeluarkan penetapan dan kemudian mengeluarkan penetapan untuk menunda persidangan, seluruh persidangan Mahkamah Agung itu selama 1 tahun. Kemudian baru pada bulan Februari 1803 persidangan dibuka kembali dan putusan dari Mahkamah Agung adalah membenarkan pemerintah John Quincy Adams atau Presiden John Quincy Adams apa yang dibuat atau yang dikeluarkan atau pengangkatan Marbury itu adalah sah, memenuhi persyaratan, tetapi menolak gugatannya untuk menyerahkan surat pengangkatan karena Judiciary Act 1789 itu bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat, yaitu di artikel 3 section 2 di pasal 3 Romawi ayat 2. Atas dasar gugatan tersebut, hakim yang memeriksa, yaitu Hakim Marshall, membatalkan Judiciary Act 1789 karena apa? Dengan alasan Judiciary Act itu bertentangan dengan artikel 3 section 2 Konstitusi Amerika Serikat. Nah, putusan Marshall ini dianggap sebagai judicial review atau review yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman atau pengadilan. Pada awalnya judicial review, hakim dapat mengesampingkan berlakunya undang-undang dengan cara tidak menjadikan referensi dalam perkara yang diperiksa. Ya, artinya apa? Judicial review itu dulu hanya pengesampingan undang-undang yang dilakukan oleh hakim, tetapi judicial review itu menjadi lebih luas dengan adanya putusan dari Hakim Marshall berkaitan dengan perkara antara Marbury melawan Madison. Nah, putusan Hakim Marshall yang membatalkan Judiciary Act 1789 ini mirip dengan yang namanya judicial
review. Peristiwa yang terjadi di Amerika tadi yang berkaitan dengan adanya kasus Marbury versus Madison yang akhirnya menimbulkan satu sejarah yang disebut dengan judicial review, itu mempengaruhi Austria. Pada abad ke-19, salah satu ahli hukum Austria bernama George Jelinek itu sudah menggagas agar Mahkamah Agung Austria itu juga diberi kewenangan untuk melakukan judicial review. Sementara ahli hukum yang lain yang bernama Hans Kelsen itu mengatakan harus dibentuk peradilan yang tersendiri di luar Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review. Nah, dari dua pendapat ini yang dipakai pada akhirnya adalah pendapatnya Hans Kelsen, di mana di dalam pembaharuan konstitusi Austria tahun 1920 dibentuk Mahkamah Konstitusi Austria. Nah, di Austria inilah merupakan Mahkamah Konstitusi yang pertama yang ada di dunia, yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi negara-negara lain dalam sistem judicial review. Ada yang menganut sistem judicial review-nya Amerika Serikat yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, dan ada yang menganut judicial review-nya itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang tersendiri di luar Mahkamah Agung. Demikian tentang sejarah judicial review dan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi secara menyeluruh ke negara-negara di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.